Mungkin harusnya ya, Mhm. jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dihitung terlalu detail. Kalau sudah 80% dihitung itu masuk, jalanin. Masalah nanti bisnisnya jalan atau nggak jalan itu nomor 2. Oke. Karena kalau jalan dapat cuan, kalau nggak jalan dapat ilmu. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu happy, selalu bahagia, gembira, dan yang pasti ujung-ujungnya cuan ya. Kalau happy, terus cuan, ya kan, kantong tebal. Apa yang Anda mau pasti bisa gitu ya. Nah, hari ini kita akan sharing banyak nih. Mungkin Sobat Cuan udah sering banget ngeliat sosok yang satu ini di mana-mana di media sosial, dan kayaknya sih harus diambil saripati saripati dia dalam menjalani bisnis, build-in relasi. Pokoknya banyak deh yang bakalan gue tanyain bareng-bareng sama dia di sini, tentunya di podcast Cuap-Cuap Cuan ya. Sudah hadir ada Andrew Susanto di sini. Halo. Hai, Ya. Entrepreneur ya. Lo pengennya dikenal ya as an entrepreneur ya. Bebas. Bebas ya. Paling enak catchy tuh, pengennya orang notice Andrew nih as apa sih? As apa ya? Visioner mungkin as atau seseorang yang bukan hanya entrepreneur tapi super entrepreneur gitu ya. Orang yang bekerja keras gitu. Bekerja keras. Wow, it's good ya. Boleh sapa dulu Sobat Cuan. Halo Sobat Pak Andrew. Cuan. Jadi sapaan kita nih Sobat Cuan. Sobat Cuan ya. Teman-teman generasi milenial Gen Z yang mungkin di tengah-tengah in the middle kegalauan hidupnya gitu, yang bingung mau ngapain ya, gue mau ngapain. Tapi by the way, lo pernah gak sih mengalami kegalauan, kegambangan dalam kehidupan yang lo jalanin? Galau pasti pernah. Semua orang pasti pernah. Cuman kalau dalam berbisnis dikit aja lah galaunya. Gitu, dikit. Emang Dikit lo menaruh aja. porsinya dikit aja galau-galau dalam berbisnis ya? Jangan lama-lama galaunya kalau dalam berbisnis. Ya, oke. Kelamaan nanti gak mulai-mulai. Padahal banyak yang kasusnya kayak gitu. Kita gak mulai-mulai bisnis karena banyak galaunya, Iya. banyak nunda-nundanya gitu ya. Kebanyakan mikir A bagus, B bagus, C pun bagus. Nah itu tuh gimana sih ngatas? Atau A gak bagus, B pun gak bagus, C juga gak bagus. Jadi galau dia. Nah itu gimana tuh ya kan? Nah lo ketika menemukan find out, oke, gue berbisnis tanpa harus gak bergalau lama-lama tuh, apa yang terjadi dalam proses kehidupan lo, Bro Andrew? Mungkin harusnya ya, jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dihitung terlalu detail. Kalau sudah 80% dihitung itu masuk, jalanin. Masalah nanti bisnisnya jalan atau nggak jalan itu nomor 2. Okay. Karena kalau jalan dapat cuan, kalau nggak jalan dapat ilmu. Kalau nggak mulai nggak dapat apa-apa gitu loh. Setuju sih gue. 80% itu berarti dari kombinasi dari banyak hal. Mau konsep, modal, atau apa nih? Kalau misalnya itu Semuanya kita terapin dalam harus, bisnis. namanya mau berbisnis semuanya harus terhitung dengan rapi kan. Mulai dari RAB-nya habis berapa, kira-kira proyeksinya 6 bulan ini untungnya berapa, 1 tahun ke depan gimana, dalam bisnisnya dalam 5 tahun bisa sustain atau enggak. Itu dihitung, jangan terlalu detail. Pokoknya 80% kayaknya bisa jalanin. Gitu. Oke, 80% bisa jalanin gitu ya. Udah gak harus ada keraguan lagi. Yang jelas 80% checklist harusnya udah bisa running nih. Lo gitu ya. Kalau nunggu 100% checklist nggak jalan pasti. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan atau nggak mungkin sebenarnya. Kalau misalnya dalam di atas kertas, as paper, kalau kita mau jalanin bisnis, kita benar-benar exactly tahu 100% gitu. Itu mungkin bisnis kedua atau ketiga ya. I see. Kalau untuk memulai bisnis pertama, dia nggak mungkin bisa bener. ngitung 100%. Gimana caranya? Jalanin aja nggak pernah kan? Ya. Lo belajar bisnis dari mana sih, Bro? Yang siapa sih yang akhirnya menurunkan apa ya, darah bisnis? Mungkin bisa karena terpaksa ya. Soalnya saya juga kuliahnya kan hukum. Lah. Jadi kan nggak ngerti juga awalnya. Tapi jadi tahu legal-legalan kali ya di bisnis ngerti, ya akhirnya ya. Ngerti. Tapi dulu kuliah hukum kemudian mutusin buat berbisnis gitu ya. Apa yang menyebabkan itu dan apa yang mendorong itu? Awalnya kan kuliah hukum itu kan mikirnya keren kan, kalau lihat di film-film itu kan jadi pengacaranya kan keren gitu. Terus setelah kuliah terus kita lihat kan, muka gini kan kayaknya kurang cocok jadi pengacara. Jadi ya udah memutuskan untuk berbisnis aja. Tapi cocok kok beneran, kalau lo bener-bener jadi lawyer mah cocok-cocok aja cocok gitu. Ya? Apa saya pindah lagi ke lawyer? Berarti tadinya source-nya adalah memang pengen jadi lawyer, pengen ada tapi selesai kan berarti ya sekolah hukumnya. Selesai. Berarti sebenarnya mah bisa sekarang mah jadi opsi
profesi tambahan ya. Yeah. Yang tadinya mau jadi main profesi jadinya profesi tambahan karena sekarang jadi businessman atau entrepreneur gitu ya. Yeah. Nah, ini kan agak unik nih. Mungkin Sobat Cuan juga tahu karena pasti kenal lah Holy Wings ya, dan pasti tahu lah ya Sobat Cuan. Ini kan semacam bisnis hiburan gitu ya, nightclub malam gitu yang kemudian lo invest lumayan cukup besar gitu. Why? Kenapa gitu kan? Waktu itu kan kita tahu bahwa kalau nggak salah waktu itu zaman-zaman masih COVID nggak sih? COVID kan, dimana kan kita ada keterbatasan, nggak boleh berkerumun, berkumpul gitu-gitu kan. Holy Wings tutup waktu itu. I see. Nah, 6 bulan tutup. Gimana tuh lo ngeliatnya, tadinya lo terjun ke bisnis ini, kemudian COVID kan sempat selesai, mungkin sekarang kalau sekarang udah mulai bisa dibuka lagi, orang juga udah mulai banyak yang hangout malam. Tuh gimana tuh lo ngeliatnya, dan apa sih yang lo pikirin ketika kemudian lo memang mau tap in di bisnis yang berbau-bau klub malam gitu? Masuk di saat orang lain takut. Intinya gitu aja sih. Jadi pada saat COVID nggak ada yang berani masuk di dunia F&B tentunya. Jadi itu saatnya justru kesempatan buat masuk ke situ. Karena pada saat itu dijual. Kalau nunggu COVID-nya selesai baru mau masuk, ya nggak dijual. Atau kalaupun jual overprice. Benar sih. Jadi masuknya pada saat waktu-waktu yang tepat itu ya gitu. Saat orang lain takut kita masuk gitu. Jadi pada waktu itu berarti lo investnya ketika waktu masa COVID, berarti ketika lagi tutup sebenarnya. Tutup. Apa yang membuat akhirnya lo, karena orang-orang pada takut nih. Apakah ini makanya kenapa tadi gue bilang dia tuh bukan mau jadi entrepreneur, tapi dia tuh jadi visioner karena dia ngelihat ke depan gitu ya. Ini tahu lah COVID nggak bakalan terjadi 100 tahun gitu kan, pasti akan ada penanggulangannya, makanya gue invest gitu di situ karena gue tahu gue akan dapet cuan nih ujung-ujungnya gini. Tapi kan lo juga sudah mengukur ya, misalnya gue sekarang nih invest berapa bulan lagi nanti bisa running bisnisnya. Nah itu lo perhitungan-perhitungan kayak gitu loh Andrew, yang mungkin gak dipunyain, atau sense bahwa ini akan getting over, makanya bisnis gue akan running well nih. Ini gimana caranya lo men-screen out itu? Oke. Itu part of negotiation sih. Jadi cara pembayarannya pun bertahap. Terus valuasinya pun dihitung pada saat kalau nanti sudah buka, pada saat nanti cuannya udah berapa. Jadi nggak segampang itu. Jadi part of negotiationnya harus win-win solution lah. Jadi juga ada jaminan di sana. Mulainya dari loan dulu, semuanya itu udah dihitung lah. Serapi itu nggak sembarangan masuk terus kira-kira nanti pasti untung. Nggak lah. Semua part of negotiation lah. Semua itu terms-nya udah ada semua sih. Harga diskon kali ya waktu itu ya? Harganya bukan diskon, harganya fair price. Oh, fair price, fair price. Jadi nggak overprice tapi fair price, tapi nggak diskon. Karena Holy Wings itu kan best entertainment di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang pun nomor 1, jauh banget nomor 2-nya kan. Jadi dia nggak akan jual di underprice. Dia akan jual di fair price. Cuman dijualnya kapan ya? Pada saat COVID. Kalau sekarang ya nggak dijual gitu. Kalau sekarang lo ngeliatnya gimana bisnis ini berjalan? Apakah kemudian ya memang sesuai dengan ekspektasi lo ketika kemudian lo mau tap in di bisnis ini, runningnya sesuai gitu ya, bahwa hype itu akan kembali dan sudah berlipat-lipat ganda, atau seperti apa kalau view dari bisnisnya sendiri? Ya sudah lah, sesuai dengan ekspektasinya juga, malah lebih ya. Ya bisa dibilang sesuai dengan perkiraan. Sesuai dengan perkiraan, bahkan ya ada plus-plusnya kali ya gitu ya. Berarti sekarang is going well gitu ya untuk bisnis ini. Nah, apa sih tantangannya kalau sekarang nih di bisnis klub malam gitu ya, atau F&B yang lo alamin gitu ya saat ini? Ada gak sih tantangan atau pressure-nya tersendiri? Kalau sekarang kan kita lagi go internasional. Kita udah ke Bangkok sama ke Malay kan. Udah mau ke Manila sama ke Vietnam juga. Jadi tantangannya sekarang untuk mempelajari legal di sana, teksnya di sana, cara bangunnya, IMB-nya itu bener-bener something new buat kita ya. Di sana itu habitnya orang itu gimana klub malamnya gitu. Kita baru mulai belajar. Karena kalau di Indonesia kita agak slow down. Kita tahun depan udah mau mulai masuk di F&B yang ada ramen, kita mau buka. Rencananya kepengennya sampai 1.000 outlet di Indonesia. Jadi kita mulai ke family lah ya, family. Penetrasinya lebih ke sana, jadi ke resto, F&B yang berbau. Mau bikin coffee shop. Wow, 1.000 outlet, wow. Itu planning yang gede banget loh. Maksudnya sebuah view perekonomian yang bagus banget sebenarnya kalau dilihat dalam lingkup nasional ya. Ketika ada sebuah kan bisnis. in 5 years ya. Mulainya tahun depan, tapi in 5 years itu targetnya
1.000 outlet. Keren sih. Tapi Holy Wings ini memang mau expand nih keluar negeri berarti ya. Udah mulai. Nah di sana seperti apa responnya? Agak susah sih, makanya itu yang tadi saya bilang mulai mempelajarin kan. Di sana kan gede lah, marketnya gede. Tapi yang membuat kemudian lo yakin membawa ini keluar adalah karena market yang besar itu yang ditawarkan itu. Marketnya lebih besar dari Indonesia gitu, kita coba membawa nama Indonesia ke sana gitu. Ih keren banget loh tuh kan. Aduh Sobat Cuan kalau gak dengerin podcast gue kali ini mah bener-bener rugi. Nah banyak juga partner-partner nama-nama besar ya yang kerja sama seorang Andrew Susanto ya. Di belakang ada Pak pengacara gitu ya, Bang Hotman gitu ya, Bang Hot gitu. Dan nama-nama besar. Seperti apa sih pengalamannya gitu ketemu dan berpartner mungkin ya dengan nama-nama besar ini nih? Seru lah ya. Saya belajar banyak dari Bang Hotman juga. Belajar banyak dari segi hukum sih. Karena saya kan ikut di Hotman 911 juga. Oke. Saya kan hukum kan. Jadi kebetulan saya ikut. Pas gitu ya. Saya bisa lihat dari dekat gitu loh. Bagaimana pengacara kondang Indonesia ini menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menjawabnya. Bagaimana cara memuaskan dengan jawaban itu pakai kalimat apa gitu. Semuanya bisa dipelajari di sana. Menarik jadi. Terus dia kan juga orangnya seru kan, happy kan, energinya juga banyak. Malah kalah kita ini energi sama dia. Padahal dia udah usianya juga udah bisa masuk ke usia lanjut dalam tanda kutip ya, tapi kayak nggak kelihatan deh kalau Bang Hot ya. Jadi kamu benar-benar bisa menyerap energi yang baik, kemudian insight-insight yang baik juga dari partner-partner kamu ya. Kamu cukup men-screen out nggak sih orang-orang yang bisa kerjasama dengan seorang Andrew Susanto atau Andrew Susanto nih pengen kerjasama sama orang yang karakteristiknya seperti apa gitu? Artinya kamu benar-benar memfilter gitu ya mereka-mereka yang bisa ya join bisnis sama kamu atau kerjasama sama kamu. Kamu cukup filter itu atau enggak? Justru kalau kita kerjasama, bukan cuma saya ya, harusnya apa sebutannya Sobat Cuan. Kalau mau kerjasama sama teman atau saudara atau siapapun ya, yang dilihat itu adalah karakter orangnya. Jadi jangan kamu nanti diajak teman bisnis buka usaha yang bisa untung nih, kelihatannya bagus banget nih usahanya, bisa menguntungkan nih, prospeknya bagus deh. Terus kamu ambil, kamu hitung, kamu masuk, kamu ambil. Justru yang kamu lihat adalah siapa yang ngajak. Saudaramu atau temenmu itu karakternya bagaimana? Kamu cocok gak sama dia? Karakter dia itu baik nggak? Atau dia ngemplang uang temennya dia sendiri nggak? Terus kamu bilang, ya itu kan ngemplangnya orang lain. Kalau bukan saya gue gitu deh, ya. Itu kamu lihat tuh karakternya. Kalau karakternya bagus, terus dia visinya bagus, kamu lihat orangnya ya. Orang ini bisa sukses deh. 5 tahun atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, saya yakin dia pasti sukses. Walaupun bisnis ini nggak jalan, bisnis berikutnya dia pasti jalan. Karena orang ini ulet, orang ini nggak ngemplang, orang ini baik dan lain-lain. Kamu merasa itu. Kamu boleh kerja sama dia, jangan lihat bisnisnya dulu. Jadi lihat orangnya dulu, baru bisnisnya apa gitu. Jangan dibalik, karena rata-rata orang kebalik. Dikasih tahu, ini ada bisnis ini, untungnya segini, break even point-nya segini, return of investment-nya segini. Wah, enak banget ya, cepet ya, masuk deh. Sedangkan nggak tahu siapa yang jalanin gitu. Justru yang jalanin itu lebih penting daripada jenis usahanya. Tapi bener sih. Kata Ko Andrew, orang rata-rata lihat bisnisnya dulu sih, jarang men-screening personnya, who's the person behind, karena kayak yang penting kan cuan gitu kan. Bahwa ternyata kita harus kayak text time, ambil waktu dulu untuk mengenal si orangnya. Iya, yang jalanin itu siapa, backgroundnya apa, portfolionya apa. Kalau beruntung bisa ngobrol sama yang punya langsung, lebih enak, tapi kan belum tentu ya. Kalau nggak bisa ngobrol sama yang punya, mungkin kita sebagian kecil, investor sebagian kecil ya, mungkin lihat portfolio dia, backgroundnya, tanya sekitar temennya orangnya gimana gitu. Cara background checknya gimana sih kalau dari sisi seorang Andrew gitu ya, untuk bisa baik gitu ya, artinya membuka koneksi gitu ya, link orang-orangnya dan punya sense itu tadi gitu. Karena nggak banyak orang yang mungkin bisa berhasil notice nih orang bener nih atau nih nggak bener nih. Gampang kan? Kalau misalnya orang-orang besar, udah pasti kita tanya dari sekitaran orang kan, orangnya gimana, tanya beberapa orang juga udah terjawab. Tapi kalau bukan orang besar, maksudnya nggak terkenal gitu ya, kan kita nggak tahu siapa. Berarti kan kita bisa ketemu dia dong pasti. Betul. Harus bisa ketemu dia, harus bisa ngobrol sama dia, bisa makan siang bareng dia, ngobrol terus sama dia. Nah itu aja yang didengerin. Pada saat kamu ngobrol sama dia ada nggak ngomong ngemplang temennya lah,
apalah, bodoh amat lah, ngomong bodoh amat lah dia, yang penting gua cuan. Omongan kayak gitu kalau udah ada itu udah langsung dibuang, red flag 1. Kan banyak orang yang penting gua cuan, bodoh amat lah. Yang penting cuan gitu kan. Nggak mikirin orang lain. Itu udah red flag. Jadi dari ngobrol itu dari celetukan-celetukan aja udah kebaca gitu, udah kerasa pasti, gitu ya. Berarti kan dia aim-nya itu cuma cuan doang. Betul. Kalau aim-nya cuan doang nggak akan bisa besar. Ya kan? Oke, menarik ya, ngobrol, ketemu dan screen out gitu ya, partner bisnis itu paling besar juga dilakukan gitu ya. Sebelum berpartner malahan ya, dan Andrew juga melakukan hal itu. Nah, apa sih patokan sebuah bisnis yang menurut seorang Andrew berhasil dan gagal? Gitu. Artinya adalah kalau kamu ngejalanin bisnis nggak bisa nih diterusin, kita harus stop. Itu ketika indikatornya apa gitu ya? Atau ketika memang wah ini kita udah bener nih on track gitu ya, bisnis ini bisa jalan atau bahkan lebih gede lagi, itu indikatornya apa yang kemudian bisa memicu sense businessman kita tuh jauh lebih terasah gitu? Yang paling gampang sih harus cuan. Cuan itu pasti. Bisnisnya harus cuan. Indikator kalau itu bagus dan berhasil ya. Iya, kalau nggak cuan itu berarti kan kita berdarah-darah itu mau sampai kapan? Mau sampai 3 bulan, 6 bulan ditunggu. Jangan lama-lama, kalau udah nggak cuan ya harus segera dicek apa yang salah, apa yang bikin ini nggak cuan. Dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis lainnya. Kenapa mereka bisa cuan? Kenapa saya nggak cuan? Bedanya apa? Itu harus segera, jangan lama-lama ditungguin terus, bayar terus, tekor nanti. Gitu. Indikatornya pertama cuan dulu deh, harus cuan. Pikirin gimana caranya supaya cuan. Soalnya pada saat kita mau mulai buka bisnis kan kita tujuannya mau cuan, cari uang. Ya kan? Nah, kalau misalnya nih ada yang suka banyak banget kayak menghindar atau tidak benar-benar ngerasa bahwa bisnis ini mungkin bakalan cuan, tapi nanti mungkin gue harus kayak beban operasi gue lebih tinggi nih, kali mungkin sekarang belum cuan, bulan depan kali, artinya menunda-nunda hal itu. Berapa lama sih biasanya proses untuk mengetahui bahwa ini nggak running well? 3-6 bulan. 3-6 bulan doang. 3-6 bulan berdarah-darah itu ya, kecuali punya proyeksi yang jelas. Kalau perusahaan yang super big kan, kayak Goto gitu kan, nggak cuan-cuan ya nggak apa-apa, dia proyeksinya jelas, dia punya database dan lain-lain gitu loh. Kalau perusahaan konvensional 3-6 bulan nggak cuan, udah harus dipikirin terus, udah bahaya itu. Oke. Baiknya ketika ini sense businessman sih ya, atau sense business, kalau sudah begitu, kalau seorang Andrew, dia akan langsung cutting, stop, dan merancang bisnis yang baru, atau sembari sebelum nge-cut ini benar-benar kayak selesai, bisnis baru itu sudah keluar nih, kayaknya kita move ke sini, atau lebih baik stop dulu, istirahat dulu, nafas dulu, baru rancang lagi, atau seperti apa? Introspeksi diri. Kenapa saya jalanin bisnis ini nggak cuan? Terus kita berharap bisnis berikutnya kita cuan. Kan aneh. Kamu bisnis pertama nggak cuan, bisnis kedua bayangin kepingin bisa cuan. Salahnya di mana yang pertama itu introspeksi dulu. Introspeksi benerin terus. Harus tahu kenapa ini nggak cuan. Setelah kamu tahu kenapa ini nggak cuan, baru boleh bisnis kedua. Kalau kamu nggak tahu kenapa sepi, ya jangan buka bisnis kedua. Mungkin darahmu bukan darah pengusaha, ya jangan. Kamu aja nggak tahu kenapa rugi gitu. Harus cari tahu kenapa ruginya. Kamu kalau untung, harus cari tahu kenapa kamu untung. Jadi kamu tahu pada saat untung itu karena kamu melakukan apa, pada saat rugi karena kamu melakukan apa. Baru kamu bisa besar. Biasanya yang memenangkan sebuah bisnis di pasar tuh yang seperti apa sih, Ko Andrew? Artinya gini, banyak yang jualan ramen tapi kita biasanya pilih yang satu gitu ya. Karena nggak tahu kenapa gitu ya, atau mungkin ada the uniqueness-nya sendiri, atau mungkin taste-nya pas banget deh sama kita. Atau banyak yang jualan taruhlah fashion atau apa, tapi kok lebih banyak yang kesini gitu. Entah mungkin kalau dari price-nya aja juga tinggi-tinggi juga, tapi dia laku-laku aja gitu ya. Biasanya apa sih yang bisa memenangkan sebuah bisnis ini running well, diterima pasar dengan baik gitu, dan berjalannya cukup lama gitu, langgeng gitu bisnisnya? Yang paling penting, Sobat Cuan, kalian harus fokus. Kalau running bisnis, fokus ke bisnis itu aja. Jangan melakukan apa-apa. 24 jam termasuk kamu mimpi, kamu pikirin bisnis itu. Mimpinya masih ngurusin bisnis. Tetap harus bisnis itu. Jadi bangun pagi langsung pikirin bisnis itu. Ya. Kenapa nggak untung? Kenapa untung? Kenapa hari ini untungnya besar? Kenapa bulan depan untungnya kecil?
itu harus tahu semuanya. Kalau kamu tahu itu semua dan kamu fokus di sana, nggak double job, nggak mikirin lainnya, kamu fokus di satu, saya yakin pasti jalan bisnis kamu. Itu yang paling penting sih. Jangan mikirin unique selling point dulu. Kamu kalau fokus, itu akan terpikir dengan sendirinya. Ini nggak unik ini harus gini, pasti akan terpikir. Namanya 24 jam mikir, pasti kepikir. Daripada mikir pusing, mikir modifikasi apa ya, ngapain ya gitu-gitu, mendingan bisnis dulu nih ya. KPI-nya apa? Oh, peningkatan penjualan gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan ya, digenjot gitu ya. Intinya jangan terpecah lah fokusnya. Fokusnya itu di bisnis satu punya kamu itu dulu. Jangan itu sambil mikirin lainnya. Misalnya sambil bisnis sama temennya lagi, karena ada tawarin lagi jadi 2 bisnisnya. Iya benar. Atau sambil kerja gitu. Sambil kerja ikut bosnya bosnya dimarahin karena nggak fokus bisnis nggak jalan karena dimarahin bosnya, kan lucu. Itu nyata, itu yang ada di dunia nyata saat ini, bener. Tapi lo sendiri sebagai businessman, menurut lo istirahat lo cukup nggak sih? Tidurnya cukup nggak sih? Kalau tadi kan lo mention kalau bisa sampai mimpinya tuh bisnis. Kalau dari sisi work balance-nya seorang Andrew lumayan cukup nggak sih? Saya sebelum jam 5 sudah sampai rumah. 5 sore? Sebelum jam 5 sore udah sampai rumah. Jam 9 sudah tidur, jam 4:30 pagi udah bangun. 17 tahun seperti itu. Wow, sehat banget sih. Sehat banget. Dan everything is good ya. Lebih penting daripada cuan. Gila loh. Keren banget. Itu adalah quote of the year ya. Soalnya kadang kita yang kerja di kantoran aja nih ya, Bro Andrew tengah malam aja masih diganggu ya untuk join Zoom meeting gitu ya. Padahal udah waktunya tidur, terlelap gitu. Tapi ternyata nih seorang businessman yang mungkin lo mikir kayak mungkin tidurnya kayak cuma 2 jam kali nih, kok Andrew 2 jam. Di perusahaan saya itu semua tenggu. Wow. Jam 5 kurang 15 sudah bersihin meja. Jam 5 tank. 17 tahun lalu sampai sekarang kayak gitu masihin karyawan saya. Wow. Itu berarti ada trik dengan memanfaatkan waktu bekerja dengan secara cerdas gitu ya. Ada sistem yang baik lah. Wow. Nah, arti work-life balance buat seorang Andrew apa? Kata orang kan gini, play hard, work hard, play hard katanya. Ada yang bilang tapi ya enggak lah, kalau lo pengen sukses ya no play hard, work hard gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Kalau dari versinya seorang Andrew atau work hard, play harder ya, ada yang bilang ya. Iya. Atau work hard, party harder ya. Biar cuan saya. Keholining Surati. Gini. Jadi kalau balance itu pada saat kamu bekerja, kalau kamu suka dengan pekerjaan kamu nggak perlu play too much. Karena kamu sudah healing di tempat kerja kamu. Iya, betul. Kalau kamu nggak suka sama pekerjaan kamu, jangan keluar juga. Tapi kamu mungkin healingnya lebih banyak nanti. Kamu keluar nanti susah loh cari kerja. Bener. Jadi gitu, tergantung. Setiap orang beda. Ada yang menikmati, ada yang nggak menikmati. Kalau menikmati ya udah jangan terlalu banyak jalan-jalan. Uangnya dihemat aja buat investasi. Kalau kamu nggak menikmati pekerjaan kamu, uangnya dipakai buat healing. Supaya kamu gak stres tempat kerja gitu. Kira-kira gitu lah. Ini keren banget loh. Karena banyak banget orang yang ngerasa bahwa gak cocok di tempat kerjanya, mereka cabut gitu dengan harapan mereka dapat sesuatu yang lebih. Itu, sorry aku potong. Apa tuh? Saya potong. Itu kan orang keluar dari zona nyaman ya. Yes. Orang itu kan disuruh keluar dari zona nyaman. Benar. Ya? Sering kan dengar keluar dari zona nyaman. Terus orang yang gak cocok dengan kerjaannya karena stres, dia keluar dari zona nyaman. Itu kan zona gak nyaman, tapi dia maunya ke zona nyaman malah. Dari zona gak nyaman pindah ke zona nyaman. Dia mau nyari itu kan. Kalau kamu keluar dari zona nyaman, pergi kemana? Ke zona mana? Ke zona gak nyaman. Kamu kalau mau keluar dari zona nyaman tuh mencari zona gak nyaman. Justru kebalik dong. Yes. Kalau kamu ke zona dari zona nyaman, kamu mau keluar cari zona nyaman lainnya, keluar lagi kapan selesainya? Justru hidup itu kamu harus cari yang gak nyaman supaya karaktermu terbentuk gitu. Sure, betul sekali Sobat Cuan. Wow, ini menohok sekali ya. Mungkin ini bisa jadi insight buat Sobat Cuan ya. Kalau misalnya mungkin galau-galau ngerasa, coba dicek kerjaan sekarang tuh passion atau enggak. Kalau misalnya passionate, kamu happy dan healing kamu bisa di tempat kerja gitu ya. Malah itu jauh lebih irit saudara gitu ya. Kamu gak perlu lagi cari tempat healing yang lain gitu ya. Tapi kalau kamu emang gak nyaman ya memang kamu harus spend lebih mungkin untuk healing di tempat lain. Tapi bukan berarti kamu harus buru-buru mutusin cabut dari tempat itu. Karena ingat, tempat kamu berada itu adalah yang namanya zona nyaman. Kalau kamu keluar cari zona super nyaman lagi, gak ada memang zona tidak nyaman gitu ya. Wah, ini benar-benar petuah gitu ya. Mungkin setelah bisa melewati kegalauannya itu Sobat Cuan bisa jadi pengusaha kayak Andrew. Ya, thank you banget Andrew udah join ngobrol. Aku seneng banget loh ngobrol karena kita kayak benar-benar tidak pakai skrip. Kita nggak tahu nih, kita ngobrolnya ngalir banget.
Tapi karena banyak banget insight yang diperlukan oleh Sobat Cuan nih, jadi stop galaunya ya, mulai act ya, bertindak, melakukan sesuatu ya, action jadinya, jangan terlalu banyak ngomong. Thank you banget once again udah ngobrol kita di Cuap-Cuap Cuan. Sukses terus sama-sama dengan sukses semua terus. ekspansi bisnis dan bisnis lain yang dijalankan ya. Thank you. Terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih ya udah dengerin kita. Kita pamit ya. Bye-bye Sobat Cuan.